Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di rumah, kita hari ini tanggal 10 Oktober tahun 2020 menyaksikan waktu Itali beatifikasi seorang kudus yang baru, ya, Beato Carlo Acutis. Dia seorang remaja yang muda yang ketika hidupnya sampai usia 15 tahun, tahun 2006 ya, itu terkenal sebagai anak atau remaja atau pemuda yang suci. Tiap hari dia merayakan Ekaristi sejak komuni pertama, yang menyambut komuni sejak komuni pertama itu. Dia rajin berdoa rosario, dia rajin membaca kitab suci, dia mengumpulkan teman-temannya untuk juga ikut berdoa dan membahas kitab suci, sharing iman. Dia juga memberi makan pada orang-orang yang kelaparan, orang-orang gelandangan, itu banyak di Italia, ya. Dia mengumpulkan teman-temannya juga untuk mengajak berbagi pada saudara-saudari yang berkekurangan. Dia sakit leukemia dan mempersatukan sakit badannya itu dalam Tuhan Yesus. Proyeknya hanya satu, yaitu mengikuti Tuhan Yesus, mewartakannya. Dan dia mempersembahkan sakitnya untuk paus dan gereja demi pengudusannya, demi pertobatan orang-orang berdosa. Dia dinyatakan suci karena hal-hal tersebut. Dan untuk keperluan beatifikasi itu, kuburannya dibongkar dan ternyata masih utuh. Dia suka mengumpulkan mukjizat-mukjizat Ekaristi di internet. Dia jadikan satu kesatuan sehingga orang bisa membaca dengan mudah, ya. Ya, ketika diselidiki kesuciannya itu ternyata tidak satupun teman-temannya atau siapapun di internetnya itu yang jejaknya itu negatif, ya, semuanya positif. Ternyata kekudusan itu sangat mungkin, dan itu ditunjang oleh Ekaristi, perjamuan kawin sang anak domba yang disediakan memang bagi pengudusan kita, bagi sukacita kita yang kekal. Kita hadir dalam Ekaristi yang sudah di gereja maupun yang masih di rumah mengikuti secara virtual. Kita rindu semuanya untuk dijamah Tuhan Yesus sendiri. Karena itu memang Ekaristi adalah kekuatan ilahi yang 2000 tahun ini membuat orang-orang menjadi kudus, kena dampak kekudusannya. Kita mohon supaya dalam Ekaristi ini kita pun menjadi orang-orang yang kesetrum Tuhan Yesus secara full, dan karena itu bisa nyetrum sesama dengan kasih, sukacita, damai, kebenaran, dan supaya Tuhan Yesus sendiri yang kita puji dan kita muliakan dalam Allah Bapa dan Roh Kudus. Maka saudara-saudari, perayaan Ekaristi sendiri sudah merupakan mukjizat dari Tuhan untuk kita. Maka mari kita selalu rindukan dan sambut. Bapak Uskup memberi kebijakan supaya paroki-paroki juga mengirim komuni pada masa pandemi ini bagi yang sakit dan yang lansia. Dengan demikian semuanya kesetrum Tuhan Yesus. Dan mohon maaf juga bahwa semuanya masih dalam kerangka pandemi sehingga terbatas, ya. Sehingga harus kita berlatih terus, ya. Dan syukurlah di paroki kita para petugas itu berlatih terus dan sigap untuk melayani perayaan Ekaristi di gereja. Juga para petugas pembagi komuni, pelayan luar biasa pembagi komuni yang sigap dan selalu berlatih sehingga bebas dari virus, ya. Saya undang Anda semua juga untuk jangan ragu-ragu mengikuti protokol kesehatan untuk menyambut kekudusan Ekaristi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian semoga kita seperti pada bacaan Mazmur tanggapan, Tuhanlah gembalaku,
aku takkan berkekurangan. Dia menuntun kita di jalan yang lurus. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku, dan piala kita penuh berlimpah. Mari kita limpahkan juga berkat dari Tuhan ini kepada sesama kita, khususnya yang sedang menderita, yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Saudara-saudari, kita lanjutkan Ekaristi ini dengan doa-doa kita itu, dan mohon kekuatannya selalu. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin.